الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para hadirin, baik yang hadir ataupun yang online, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Semoga puasa-puasa, ibadah-ibadah yang telah kita lakukan insya-Allah seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sangat bersyukur kepada Allah bahwa kita saat ini berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'un tabi'ina ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaat yang besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, pada hari kemarin kita telah membicarakan, yaitu terakhir hadisnya adalah siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dibekali dengan keikhlasan, dibekali dengan keimanan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka sekarang kita akan lanjutkan, yaitu sebenarnya puasa yang kita lakukan ini adakah level-levelnya, adakah tingkatan-tingkatannya yang akan kita dapatkan besaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Maka akan dijawab dengan pembahasan kita pada sore hari ini. Di sini ada keterangan yuqalu shaumu thalathu darajatin. Dikatakan bahwa puasa itu ada 3 level. Puasa itu ada 3 derajat. Derajat yang pertama yaitu adalah shaumul awami, puasanya orang-orang awam. Derajat yang kedua yaitu adalah shaumul khawasi, yaitu puasanya khawas. Dan yang ketiga yaitu shaumul khawasil khawas, yaitu puasanya khawasul khawas. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu muncul dalam benak kita apa yang dimaksud dengan shaumul awam, apa yang dimaksud dengan shaumul khawas, dan apa yang dimaksud dengan shaumul khawasil khawas. Mari kita bahas satu persatu makna shaumul awami. Dari keterangan sini dapat kita ketahui bahwa amma shaumul awami, yaitu puasanya yang awam, maksudnya puasanya yang bagaimana? Di sini dikatakan bahwa fakaful batni, di sini dikatakan orang yang melaksanakan puasa yang awam, maksudnya adalah dia bisa menjaga perutnya. Perut berarti kalau jaga perut apa tuh berarti maksudnya? Makan, minum, itu yang namanya puasa orang awam. Lalu jaga apa lagi? Wal farji, dan jaga kemaluan. Jadi kalau kita cuma hanya bisa sekarang menjaga perut dan menjaga kemaluan kita, an qada'i syahwati, daripada mengikuti syahwat, maka kita termasuk kategorinya adalah kategori shaumul awami, yaitu adalah puasanya orang-orang yang awam. Dan ini level terendah dalam derajat pahala puasa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kita lagi-lagi diingatkan dengan betapa lemahnya ibadah kita di hadapan Allah, bil khusus yaitu adalah puasa kita sangat rendah levelnya, atau bahkan kita ada yang tidak melaksanakan puasa. Betapa rendahnya tingkatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan makhluk yang lainnya. Saudaraku sekalian, kemarin kalau kita lihat bagaimana makhluk Allah berupa malaikat, dia sujud dari pertama kali diperintahkan sujud oleh Allah ila yaumil qiyamah, dia tetap melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah telah perintahkan kita melaksanakan puasa, dan banyak sekali orang-orang yang tidak melaksanakan puasa. Padahal kita sama-sama makhluk diciptakan oleh Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah. Manusia diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan perintah. Tapi malaikat taat sama Allah, sedangkan manusia banyak yang tidak taat sama Allah. Meskipun kita ada yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, itulah yang dimaksud dengan puasanya orang-orang awam. Dia hanya bisa membentengi perutnya dan kemaluannya daripada mengikuti hawa nafsunya. Lalu yang kedua apa Ustaz levelnya? Yang kedua levelnya adalah disebut dengan puasa khawas. Khawas ini adalah puasanya siapa? Khawas ini puasanya orang yang bagaimana? Di sini dikatakan fahuwa shaumus shalihin, yaitu adalah puasanya orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh dia tidak hanya menjaga perutnya. Orang-orang yang saleh dia tidak hanya menjaga farajnya, tetapi dia mampu menjaga kaful jawarih, yaitu menjaga anggota daripada badannya seluruhnya, daripada perbuatan-perbuatan maksiat, daripada perbuatan-perbuatan dosa, daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasanya orang-orang yang saleh. Makanya kalau misalkan kita pengen mendapati puasa kita puasa yang shaumul khawas, bukan hanya kita menahan lapar, bukan hanya kita menahan haus, bukan hanya kita menahan faraj kita, tetapi kita bisa menjaga daripada perbuatan-perbuatan dosa. Apa? Seluruhnya yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, tetapi seluruhnya yang diperintahkan oleh Allah sebisa kita harus kerjakan. Itulah kalimatnya diwakili dengan kalimat kaful jawarihi 'anil atham. Maka kita bisa menjaga seluruh panca indera kita, anggota badan kita daripada perbuatan dosa-dosa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita minimal levelnya ini aja dah. Minimal levelnya ini. Kalau udah minimal levelnya ini, insya Allah kita akan seneng lah ngelihatnya, mendengar. Oh, puasa kita puasa orang yang khawas, alhamdulillah. Tapi kita baru mendengar puasa kita masih puasa al-awam, puasa orang-orang yang awam, yang hanya bisa menahan perut dan menahan farj kita. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, itu level derajat yang kedua daripada orang-orang yang melaksanakan puasa. Tetapi derajat yang kedua ini tidak akan bisa dicapai. Derajat yang kedua ini tidak akan bisa digapai oleh siapapun kecuali dengan 5 hal, kecuali dengan beberapa hal yang harus dilaksanakannya. Nah ini nih. Maka di sini kalimatnya fala yatimmu dzalika illa bimudawamati khamsati asya.
Maka kata keterangan di sini, maka tidaklah mampu mendapati derajat yang kedua ini kecuali dengan memudawamahkan 5 perkara. Tuh, 5 perkara. Jadi memang puasa ini adalah ibadah yang luar biasa. Ketika kita bisa menggapainya, maka insya Allah derajatnya juga luar biasa. Tapi manakala kita belum bisa menggapainya, maka kita derajat yang awam pun insya Allah juga balasannya besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, apa yang harus dimudawamahkan manakala kita ingin mendapatkan derajat yang kedua ini? Apa saja? 5 hal, 5 yang harus dibiasakan untuk kita mendapatkan derajat yang kedua ini. Al-awwalu ghaddul basari. Yang pertama yang harus kita biasakan untuk mendapatkan derajat yang kedua apa? Yang pertama, ghaddul basari, yaitu menjaga pandangan mata. Kalau puasa ngeliat yang baik-baik aja dong. Kalau mau derajat yang kedua ini, jangan ngeliat orang-orang yang tidak boleh kita lihat. Jangan melihat mata ini sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Jangan melihat mata ini sesuatu yang minimal membuat Allah marah dengan kita. Kalau Allah mengharamkan, kita lihat, Allah marah dengan kita. Maka kita lihat yang benar-benar aja. Yang kita lihat masjid, yang kita lihat kebaikan Al-Quran, yang kita lihat sesuatu yang tidak pernah kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita melihatnya. Itu yang pertama, mata kita jaga kalau kita pengen mendapatkan derajat yang kedua, pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, apa yang harus kita biasakan? Yang harus kita biasakan, wathaniyu hi'wal lisani. Yang kedua, ini mulut kita harus hafidhu yahfadhu, harus dijaga, harus dipelihara. Jangan kita biarin tuh mulut ngomong apa baik. Kita harus jaga hifdzul lisani, kita menjaga mulut kita. Dari apa? Dari apa mulut kita harus kita jaga? Bukan hanya dari makanan. Kalau derajat yang pertama itu menjaga mulut dari makanan. Tapi kalau derajat yang kedua bukan hanya itu, dia menjaga daripada anil ghibah, yaitu menjaga daripada ngegibahin orang lain. Daripada ghibah itu ngomong-ngomongin orang lain, orangnya kagak ada, kita omong-omongin kejelekannya, itu yang namanya ghibah. Dan ini nggak sadar kita omongin kadang-kadang. Habis sholat, duduk-duduk di musola, ngomongin orang. Dia mah kagak pernah ke musola nih, padahal rumahnya dekat. Lah itu juga ghibah. Dia mah nggak pernah ke musola, ya sekalinya ke musola, sekali-kalinya doang, nggak datang lagi, itu juga ghibah, nggak boleh. Maka yang benar adalah kalau kita mau mengajak, ajaklah orang tersebut untuk melakukan kebaikan. Insya Allah itu adalah bagian daripada dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita menjaga lisan kita dari apa? Kita menjaga lisan kita daripada al-kidbi, yaitu adalah perbuatan dusta. Kadang-kadang kita kagak sadar ngucapin kedustaan. Kita ngomong nyerocos bae ngomong, padahal kagak sesuai kenyataan. Nah, itulah yang namanya kedustaan. Kita lihat tuh hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari
Di sana dikatakan di urutan hadis yang ke-2607, al-kidbu fa innal kidba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah itu kedustaan. Sesungguhnya kedustaan itu membawa perbuatan dosa, dan sesungguhnya perbuatan dosa itu akan memasukkan engkau ke dalam neraka. Maka jangan kita membiasakan sifat kedustaan, jangan kita biasakan perlakuan dusta dalam kehidupan kita, apalagi saat kita kemudian sedang melaksanakan puasa. Bahaya ini kita kalau kita meremehkan apa yang namanya kedustaan. Karena kedustaan itu artinya adalah membohongi diri sendiri. Hati nurani tidak akan membenarkan kedustaan. Yang membenarkan kedustaan hanyalah omongan dan sikap kita saja. Sesungguhnya hati nurani tetap menolak daripada kedustaan yang kita lakukan. Selanjutnya apalagi nih, mulut kita harus kita jaga. Apalagi wan namimati, yaitu adalah namimah. Namimah itu artinya adu domba. Adu domba itu bagaimana contohnya? Misalkan si A ngomong-ngomongin si B, si B diomongin sama si A. Si A mah dia orangnya pelit, medit, buntut gasiran, pantat kuningan, gitu tuh diomongin si B sama si A, terus aja diomongin. Terus ngomongnya lain lagi sama si B nya waktu ketemu kan, misalnya gitu, ngomongin lagi, tapi ngomongnya beda lagi. Nah itu yang namanya adu domba. Akhirnya si B marah sama si C, terus begitu. Nah adu domba tersebut itu sangat dilarang, bil khusus apalagi saat kita melaksanakan puasa. Ini mah kadang-kadang kita sering banget ngadu domba, baik teman ataupun kadang-kadang orang baru kenal aja diadu domba sama kita. Kita ngomong sono beda, ngomong kesini beda. Astagfirullahaladzim. Ini masalah buat kita. Bahkan kadang-kadang persaudaraan bisa retak gara-gara ucapan kagak sadar daripada namimah, ucapan yang tidak sadar daripada adu domba. Ini bahaya, karena gara-gara adu domba umat Islam bisa bercerai-berai. Gara-gara adu domba umat Islam bisa kalah dalam sebuah kekuatan yang harus dibutuhkan dalam perjuangan. Banyak adu domba ini yang menghancurkan umat Islam, banyak sekali. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan penjajah Belanda ketika itu, maka penjajah Belanda dengan berbagai macam kekuatan persenjataannya bisa dikalahkan manakala umat Islam tidak mengalami yang namanya adu domba. Tetapi ketika umat Islam mengalami yang namanya adu domba, ada orang-orang munafik yang menyusup, ada orang-orang yang hasud yang menyusup, lalu kemudian mengadu domba antara sesama kaum muslimin, maka kaum muslimin mengalami perpecahan. Dan di saat perpecahan itu melanda kaum muslimin bangsa Indonesia, lalu datanglah Belanda dengan berbagai macam kekuatannya dan dengan mudahlah menghancurkan kaum muslimin di Indonesia. Itulah bahayanya daripada adu domba di antara umat Islam. Makanya kalau bisa hindari itu yang namanya adu domba. Jangan kita gampang mengadu domba antar sesama saudara kita. Ingetin ayat Allah Subhanahu wa taala, kita disuruh bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang Islam itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka kalau misalkan kamu bersaudara, perbaikilah hubungan di antara kalian. Jangan kalian bercerai-berai, jangan kalian saling mengadu domba, jangan kalian saling memfitnah, karena sesungguhnya memfitnah, mengadu domba akan meretakkan persaudaraan di antara kalian.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang lainnya, di dalam surah Ali Imran dikatakan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian, jangan bercerai-berailah kalian di dalam tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi persatuan kita di dalam agama Allah artinya persatuan kita di dalam kebaikan. Kalau kita mau bersatu, kalau kita mau bersaudara, ya dalam agama Allah. Kalau kita kompak dalam kebaikan, itu kompak yang benar maksudnya, bersatu yang benar. Tapi kalau kita kompak dalam kemaksiatan, kompak dalam perjudian, kompak dalam sesuatu perbuatan dosa, maka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ayat mengatakan yang lainnya apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bekerja samalah, saling tolong menolonglah dalam perbuatan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ingatlah ayat-ayat Allah yang selalu membimbing kita dalam kebaikan, saudaraku sekalian. Lalu kemudian apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah yang kelimanya, daripada mulut kita ini harus kita jaga apa? Wal yamin, yaitu adalah sumpah. Baik-baik sumpah palsu, baik-baik kita memainkan sumpah. Kita kadang-kadang ngomong gampang banget, sumpah dah, gua mah kagak bohong sama lo, padahal omongannya adalah bohong. Ini kebiasaan kita kadang-kadang begaul ngomongnya begitu. Sumpah dah, gua mah udah bener banget ngomong sama lo, padahal bohong. Seorang penjual mengatakan kepada pembelinya, bener pok, sumpah ini harganya aja belinya saya kagak dapat 5.000, padahal dia belinya 4.000. Masya Allah, demi meraup untung yang kecil, tapi dia melakukan perbuatan dosa yang besar. Na'udzubillah. Kalau dia mau menang, mau untung yang banyak, maka katakan saja apa yang sebenarnya. Saya belinya 4.000, terserah. Kalau misalkan mau dibeli 6.000, mau dibeli 5.000, apalagi kalau mau dibeli 7.000, silahkan. Itu penjual yang baik, penjual sesuai dengan syariat, bukan penjual yang suka membohongi alias bersumpah palsu. Kadang-kadang dengan sumpahnya seakan-akan orang mudah percaya, dan memang begitu biasanya orang dengan sumpah bisa mempercayainya. Tetapi itu kalau sumpahnya benar. Tapi kalau sumpahnya nggak benar alias mempermainkan sumpah, maka bukan kebaikan yang kita dapatkan, tetapi dosa yang akan kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu bagaimana kita harus menjaga lisan kita agar kita mendapatkan derajat yang kedua sebagai orang yang melaksanakan puasa. Nah, kalau kita tidak menjaga lisan kita dari itu, malah ada yang kemudian kita dikasih tahu ternyata pahala puasa kita akan habis, pahala puasa kita akan hilang, puasa pahala kita akan musnah, sia-sia kita melaksanakan puasa karena kita tidak mampu menjaga mulut kita, kita tidak mampu menjaga lisan kita. Di sana dikatakan bahwa rawa Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, khamsatu asya tuhitu sawmi, ada 5 perkara yang akan menghanguskan pahala puasa. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Ada 5 hal yang akan menghanguskan, membinasakan, menghancurkan pahala puasa yang akan kita dapatkan. Na'udzubillah kalau kita melakukan ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
yang akan menghancurkan pahala puasa kita, yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kidbu. Yang pertamanya adalah perbuatan dusta. Nauzubillah. Perbuatan dusta, makanya baik-baik nih kita kalau bulan puasa nih. Pahala kita bisa-bisa kita zong, itu bahaya. Kalau kita suka bohong, ini bahaya ini. Wal ghibah, yang keduanya adalah ghibah, ngomong-ngomongin orang juga nggak boleh. Waktu puasa pahala kita hilang tuh. Wan namimah, kemudian adu domba, yang ketiga adu domba. Wal yamin, kemudian bersumpah palsu, bersumpah yang kagak benar, memain-mainkan sumpah. Dan yang kelimanya wan nazru bisyahwati, memandang sesuatu dengan syahwat. Itu 5 hal yang akan menghanguskan pahala puasa kita. Kita harus hindari. Apa yang pertama tadi? Bohong. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Gibah. Yang ketiga apa? Namimah. Yang keempat apa? Bersumpah, memain-mainkan sumpah. Yang kelima apa? Memandang dengan pandangan syahwat. Itulah yang menghancurkan pahala puasa kita. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kemudian saudaraku sekalian, ini tadi adalah baru sampai kepada derajat yang kedua, ya. Derajat yang kedua pun baru sampai kebiasaan yang kedua yang harus dimudawamahkan. Nanti akan kita lanjutkan mudawamahkan. Yang ketiganya apa? Untuk kita mendapati derajat yang kedua, kita akan nanti lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, karena sekarang udah jam 4, agak kerasa ya, karena kita dibatasi oleh waktu. Dan lanjut akan tilawah Quran sebagaimana biasanya ya. Itu saja yang dapat Al-Faqir sampaikan. InsyaAllah yang singkat ini 30 menit rutin istiqamah setiap asar di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, membawa kebaikan kepada kita semuanya, biar ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditambahkan amal saleh kita, sehingga kita kemudian menjadi hambanya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia kita dan insyaallah bahagia akhir kita. Amin ya rabbal. Terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wallahu